Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Satu putaran botol, satu nyawa melayang teman-teman. Awalnya sih cuma iseng doang tuh biar nongkrongnya ya makin seru. Tapi bagi mereka ini adalah permainan terakhir seumur hidupnya. Mau tahu bagaimana truth or dare bisa merenggut nyawa? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Minum air mendidih. Main truth or dare itu memang seru ya buat seru-seruan bareng teman kan? Tapi hati-hati deh kalau tantangan itu kebablasan, endingnya bisa nyabut nyawa seperti kejadian tragis kali ini loh. Kejadiannya pada Maret 2017 di Florida tuh, di mana ada bocah 8 tahun yang namanya adalah Kiari Pop ya. Waktu lagi sleepover bareng sepupunya, mereka iseng lah tuh main tantangan yang terinspirasi dari video YouTube Hot Water Challenge. Tantangannya gila banget teman-teman, yaitu minum air mendidih pakai sedotan, coba kalian bayangin. Kiari yang polos terima-terima aja lah tantangan itu. Namun waktu dia minum beneran nih, dia tuh langsung menjerit-jerit kesakitan karena mulut, tenggorokan sama paru-parunya tuh kepanasan banget. Waktu berhasil juga sampai ke rumah sakit, katanya kondisi sang bocah tuh udah kritis banget guys. Bahkan harus dioperasi berkali-kali cuma buat bisa bernafas saja. Selama 4 bulan pun Kiari harus hidup pakai selang dan juga alat bantu karena saluran nafasnya rusak total gara-gara urusan truth or dare doang. Di bulan Juli tahun 2017, walaupun dokter tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, sayangnya nyawa Kiari nggak bisa bertahan dan juga dia pun menghembuskan nafas terakhir. Gila ya, hal yang dikira sepele nih cuma demi gengsi ataupun konten, malah nyawa coba taruhannya. Terjun ke laut. Lulus SMA itu harusnya menjadi momen yang paling happy dong ya. Tapi buat Cameron Robbins yang mana berusia 18 tahun nih, perayaan ini malah menjadi petaka teman-teman gara-gara satu keputusan bodoh. Oke, kejadiannya di bulan Mei tahun 2023 di Bahama ya. Cameron lagi asik tuh graduation trip di atas kapal pesiar Blackbird's Revenge ya. Di tengah euforia malam itu, sekitar jam 9.40 malam, dia nekat lah tuh nerima tantangan buat lompat ke laut yang gelap total di area Atoll Island. Nah, asal kalian tahu nih teman-teman, lokasi itu tuh adalah terkenal banget sebagai sarangnya hiu loh. Tapi nggak pakai pikir panjang dan juga mungkin karena adrenalin itu lagi tinggi-tingginya, dia beneran loncat dong dari kapal. Teman-temannya pun juga langsung pada panik tuh, lalu ngelempar pelampung sambil teriak-teriak histeris suruh dia pegang. Nah, dari sini nih akhirnya kapal diberhentikan guys, dan mulai nelfon tim SAR buat minta bantuannya. Namun walaupun sudah ada banyak tim penyelamat yang datang, hasilnya tetap nihil. Dan setelah 2 hari pencarian besar-besaran, nyawa Cameron pun juga dinyatakan hilang di lautan tuh, serta jenazahnya tidak pernah ketemu sampai sekarang ya. Ya, kabarnya sih teman-teman, nyawanya si Cameron tuh sudah nggak ada karena dimakan sama hiu. Dijebak sama cucu. Berikutnya data dari tahun 2018 yang lalu ya. Jadi waktu itu guys, ada nenek berusia 94 tahun bernama Mary Gregory yang meninggal gara-gara kebakaran di rumahnya. Awalnya semua orang termasuk polisi dan juga pemadam kebakaran yakin banget kalau ini ya murni kecelakaan. Soalnya si nenek ini juga udah pikun tuh dan juga perokok berat, sehingga mudah aja lah disimpulkan tuh kalau beliau ini nggak sengaja menjatuhkan rokok yang nyala ya. Kasus pun kemudian ditutup dan juga dianggap kematian yang tidak disengaja. Tapi beberapa minggu setelah pemakaman, cucu tirinya nih yaitu si Tiernan Darton yang baru berusia 17 tahun mendadak malah ngaku ke teman-temannya kalau dia pernah membunuh orang waktu lagi main truth or dare gitu ya guys. Di situ sih teman-temannya pada ketawa dan juga mikir kalau dia ya cuma ngeprank ataupun caper doang. Cuma beberapa minggu kemudian lagi nih, waktu dia curhat sama terapisnya, Tiernan keceplosan lagi dong. Dia bilang dia tuh ngerasa berkuasa banget waktu datang ke pemakaman si nenek Mary ini karena cuma dialah satu-satunya orang di ruangan itu yang tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Psikolog yang shock juga langsung lah lapor polisi. Dan waktu kasusnya itu dibuka lagi, bukti-bukti psikopatnya terbongkar semua. Ternyata kebakaran itu tuh disengaja guys. Tiernan sudah nyiapin DNA rumah buat sembunyi, lalu nyabut kabel telepon, matiin alarm asapnya, dan bahkan ngehalangin pintu pakai meja coba, biar si neneknya tuh nggak bisa kabur keluar. Di handphonenya juga ketahuan tuh teman-teman histori pencarian, yaitu pembunuhan di bawah umur dan berapa lama pembunuh di penjara. Dan pada akhirnya di bulan November 2021 kemarin, dia divonis penjara seumur hidupnya. Gila, kecil-kecil kayak begini otaknya udah macam psikopat ya.
Circle pertemanan itu memang ngaruh banget, tapi kalau sudah nyangkut nyawa, itu bukan solidaritas lagi, tapi kebodohan guys. Kasus di Turki kali ini benar-benar tamparan keras sih buat kita yang suka nelan mentah-mentah omongan temen ya. Kejadian menimpa Kubilay Gezer yang berusia 15 tahun di Istanbul tuh teman-teman. Dia lagi nongkrong di apartemen kosong bareng sama gengnya itu dan juga iseng main truth or dare. Waktu giliran si Kubilay itu milih dare, temen-temennya ngasih tantangan yang gak otak, yaitu lompat dari balkon lantai 4 cuma buat ngebuktiin kalau dia itu pemberani coba. Ya karena gengsi dan juga pressure yang gila, Kubilay beneran nekat lah teman-teman ke bawah. Akibatnya juga fatal banget tuh. Dia seketika karena benturan keras. Polisi nggak pakai lama-lama teman-teman, langsung nyiduk teman-temannya dengan tuduhan serius tuh, yaitu menghasut orang buat bunuh diri. Makanya inget ya guys, temen yang bener tuh nggak bakal nyuruh lu mati konyol demi validasi kok. Duduk di atas kembang api. Kalau dari tadi kasusnya itu masih seputar remaja dan juga bocah doang, kali ini ada truth or dare yang mainin tuh adalah bapak-bapak teman-teman, 32 tahun bernama Sabaris di Bengaluru, India sana ya. Oh ya, sebelum gue ceritain kisahnya, gue mau bilang juga ya, kalau circle pertemanan itu memang ngaruh banget guys. Hati-hati soalnya kalau kalian tuh punya teman yang hobi ngasih challenge gila waktu lagi mabuk nih, bisa-bisa nasib kalian tuh berakhir tragis. Jadi, Oktober 2024 kemarin, Sabaris memang lagi minum bareng tuh sama teman-temannya di tengah euforianya kembang api ya. Nah, mendadak dia dapat dare lah tuh buat duduk di atas kotak kembang api super besar yang akan dinyalain sumbunya. Karena gengsi dan juga pengaruh alkohol, dia nekat lah tuh nerima tantangannya demi pembuktian jantan-jantanan. Dan bukannya dilarang nih, teman-teman yang lain juga malah nyorakin semangat coba. Ya tentunya, setelah dinyalain guys, dalam sekejap seluruh kotak langsung meledak lah tuh, berbarengan sama bagian bawah badannya juga. Aduh, mana momen terakhir hidupnya juga kerekam video CCTV lagi. Lalu pas tim medis datang pun, nyawanya sudah nggak bisa diselamatin lagi guys, dan polisi pun langsung membawa ke-6 temannya ini ke kantor dengan tuduhan pembunuhan tidak berencana ya. Makanya inget guys, gue bilangin sekali lagi deh, kalau teman lu tuh nyuruh ngelakuin hal bodoh yang ngancem nyawa, itu bukan bestie lo, tapi malaikat pencabut nyawa jalur ekspres ya. Live stream minum alkohol. Ikut main truth or dare ternyata nggak harus punya teman dan juga lagi nongkrong beneran ya guys. Soalnya influencer asal Cina yang dikenal dengan nama San Chengke atau Brother 3000 ini malah dibuat meninggal karena ikut live battle di Douyin yang di aplikasinya tuh ada semacam fitur truth or dare gitu ya. Jadi berhubung pria berusia 34 tahun itu tuh kalah, dia ditantang lah minum paichu. Itu tuh adalah alkohol keras khas dari Cina yang kadarnya itu bisa mencapai 60% loh. Ya karena gengsi tinggi dan juga nggak mau malu, dia nekat lah tuh guys ngabisin 7 botol paichu yang dikasih penonton. Gila ya. Katanya juga nih guys, 12 jam setelah live streaming, tubuhnya ditemukan sudah kaku. Ya kasus ini pun juga sempat bikin pemerintah Cina makin memperketat tuh aturan live streaming, karena cuma gara-gara gengsi doang, nyawa bisa melayang coba. Melompat dari jembatan. Berawal dari chat antar teman doang, dua remaja nih berumur 15 tahun sama 16 tahun di Lake Hartwell, South Carolina malah berujung jadi korban truth or dare juga nih teman-teman. Karena terus-terusan disuruh buat lompat dari jembatan. Ya namanya remaja pasti nggak mau dianggap pengecut kan? Masalahnya danau ini tuh terkenal angker dan juga mematikan tuh guys, karena di dasarnya itu ada bekas kuburan dan juga kota tua. Ya waktu mereka berdua lompat, teman-temannya yang nungguin di bawah pun juga ya mereka tuh sembari megang handphone teman-teman untuk ngerekam. Tapi semenit, 2 menit lewat, mereka tuh nggak pernah muncul ke permukaan lagi guys. Akhirnya dipanggil lah tuh tim penyelam dan juga polisi ke sana. Sayangnya, tim penyelam baru menemukan jasad keduanya pada besok harinya guys, dan telah dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, banyak yang nggak tahu nih, ternyata lompat dari ketinggian segitu ke air tuh rasanya kayak nabrak beton loh. Soalnya bisa banget bikin pingsan ataupun cedera fatal di dalam air. Sadis ya. Gara-gara satu pesan, ayo dong jangan takut. 2 nyawa melayang sia-sia tuh dan juga ninggalin trauma seumur hidup buat orang tua mereka ya. Menelan tokek hidup. Kirain mah kalau udah jadi bapak-bapak dan juga punya 3 anak, harusnya ngebuat David Dowell dari Australia ini bisa berpikir dengan bijak ya, waktu ditantang sama temen-temennya buat makan tokek hidup-hidup guys. Cuma entah karena lagi dalam suasana pesta atau pengaruh alkohol, David beneran makan tokek itu dong.
Sialnya, efeknya itu baru kerasa 2 hari kemudian guys. Badannya mulai muntah-muntah, perutnya itu bengkak kayak lagi orang hamil, dan urinnya pun juga nih berubah menjadi warna hitam. Kondisinya benar-benar separah itu guys, sampai akhirnya dia tuh meninggal 10 hari berikutnya. Nah, waktu dia dibawa ke rumah sakit, ternyata David diketahui menderita infeksi bakteri salmonella, namun bukan karena makan ikan salmon ya, melainkan gara-gara makan toge tadi teman-teman, yang kemudian bikin paru-parunya penuh cairan dan juga organ dalamnya pun juga tuh membusuk karena infeksinya menyebar ke seluruh tubuh. Dirinya pun kemudian nyatakan meninggal saat dalam keadaan dioperasi sama para dokter tuh. Mungkin karena udah separah itu kali ya. Menelan siput. Pernah gak sih teman-teman tuh lagi nongkrong asik nih, terus ada teman kalian yang ide ngasih tantangan konyol. Hati-hati guys kalau saran dari gua mah. Jangan sampai nasib kalian tuh berakhir tragis seperti Sam Ballard, seorang atlet rugby yang gagah hidupnya tuh hancur total cuma gara-gara seekor siput. Jadi pada tahun 2010 di Sydney, Australia, karena ngerasa tertantang nih, ya tanpa pikir panjang, si Sam itu langsung nelan siput itulah. Semua ketawa pada awalnya tuh karena dikira ya cuma bercandaan biasa. Tapi beberapa hari kemudian, kakinya mulai lemes dan juga sakit parah. Waktu dibawa ke rumah sakit, dokter pun juga dibuat kaget tuh karena dia didiagnosa menderita infeksi otak yang berujung bikin sang atlet koma selama 420 hari. Itu semua karena siput yang dimakan itu mengandung parasit cacing paru tikus yang langsung menyerang otaknya. Akibatnya juga fatal banget guys. Bahkan setelah bangun dari koma, dokter menyatakan kalau Sam ini lumpuh dari leher ke bawah, lalu nggak bisa makan sendiri dan juga susah untuk bernafas. Bayangin aja guys, dari cowok atletis seperti ini nih, jadi nggak bisa bergerak sama sekali tuh dan juga butuh perawatan 24 jam seumur hidupnya. Sam pun juga cuma bertahan selama 8 tahun guys dengan kondisi memilukan itu sebelum akhirnya meninggal dunia pada tahun 2018 lalu di usia 28 tahun ya. Gila, teman-teman yang ngasih tantangan itu gimana kabarnya ya? Gara-gara satu tantangan bodoh, masa depan dan juga nyawa orang melayang sia-sia. Minum oli motor. Kalian pernah dengar istilah menang jadi arang, kalah jadi abu nggak? Nah, cowok di Selandia Baru ini beneran mengalami hal itu teman-teman gara-gara gengsi doang. Jadi waktu itu ada cowok berusia 25 tahun yang lagi asik pesta tuh. Tapi suasana itu berubah menjadi horor karena dia tuh kalah taruhan dan mutusin buat ngelakuin tantangan dalam game Truth or Dare ya. Sialnya dia kalah dan juga dapat hukuman gila yaitu minum 1 gelas penuh oli mesin. Harusnya sih dia nolak tuh mentah-mentah. Tapi karena nggak mau dibilang cupu, dia nekat lah tuh guys ngegak cairan hitam pekat itu sampai habis. Efeknya memang nggak langsung bikin dia mati di tempat, tapi itulah yang justru yang bikin ngeri teman-teman. Oli itu kan adalah zat kimia yang kalau ditelan nih, uap atau cairannya itu bisa masuk ke saluran nafas ya. Akibatnya, dia kena pneumonia aspirasi teman-teman. Paru-parunya itu meradang parah seperti terbakar dari dalam karena dilapisi minyak dan juga bikin dia sesak nafas akut serta kerusakan saluran cerna permanen ya. Dari sini inget ya teman-teman, mending diketahuin teman 5 menit deh karena nolak daripada paru-paru lu rusak seumur hidup kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.